Cahaya matahari pagi yang lembut menyelinap masuk melalui jendela dapur, menyinari meja tempat Sari sedang bersiap mengemas gulungan denah desainnya. Sari menyesap kopi hitam yang mulai dingin, lalu berseru ke arah kamar tidur. "Mas Budi, aku pinjam mobilmu sebentar ya buat ke lokasi proyek di Kuningan, bensin mobilku habis, nanti aku terlambat." Dari dalam, terdengar suara Budi yang masih mengantuk. "Iya, pakai saja. Kuncinya ada di atas meja." Sari mengambil kunci mobil dan mengenakan sepatu kerjanya, lalu turun ke parkiran bawah tanah apartemen mereka di Jakarta Selatan. Ia membuka pintu mobil, meletakkan tas kerjanya di kursi penumpang, namun saat ia membungkuk untuk menarik sabuk pengaman, kilau sesuatu di lantai mobil menghentikan gerakannya. Sebuah anting kecil memantulkan cahaya matahari dengan menyilaukan. Sari memungutnya dan mengamatinya di bawah cahaya. Anting berbentuk tetesan air dengan hiasan berlian imitasi, desain yang sangat feminin dan muda. Gaya yang disukai perempuan usia pertengahan 20-an, sangat berbeda dengan selera Sari yang elegan dan tidak menyukai aksesori mencolok. "Ini apa?" Sari sedikit mengernyit. Kecurigaan samar melintas, namun segera ia tepis. Budi adalah dokter bedah di Rumah Sakit Medika Utama, mungkin itu terjatuh dari pasien yang menumpang mobilnya. Bukankah itu hal yang wajar? Tapi rasanya aneh. Sari memasukkan anting itu ke dalam laci dashboard glove box, menyalakan mesin, namun pikirannya melayang. Rasa dingin seolah merambat di punggungnya. Malam harinya, begitu sampai di rumah, Sari meletakkan makanan di atas meja dan menyodorkan anting itu di depan suaminya. "Mas Budi, ini." Budi sedang mengelap tangannya, menoleh sekilas, terdiam setengah detik, lalu tertawa kecil. "Ah, itu punya pasien? Kemarin aku mengantar pasien darurat, mungkin jatuh saat itu." Sari menatap suaminya, bola matanya yang hitam menajam sesaat. "Pasien perempuan?" Budi mengangguk. Suaranya tenang, tanpa keraguan. "Iya, pasien bedah plastik. Karena darurat, aku antar sampai lobi rumah sakit. Bukan apa-apa, jangan dipikirkan. Barang jatuh di mobil itu biasa." Sari ingin percaya sejenak, tapi hati kecilnya menolak. "Aku tidak memikirkannya, cuma takut pemiliknya mencarinya." Sepanjang sore itu, Sari berusaha bersikap ceria, tetapi kata pasien terus berulang di kepalanya seperti rekaman rusak. Budi adalah suami yang menyayanginya. Sari tahu ini bukan sekadar cemburu. Ini adalah intuisi seorang wanita yang merasa akan kehilangan sesuatu. Malamnya, saat sedang melipat pakaian, notifikasi WhatsApp berbunyi dari ponsel Budi. Budi sedang mandi, dan ponselnya tergeletak di atas meja. Layar menyala. Pesan singkat muncul. "Mas, udah sampai rumah? Aku tunggu kabarnya." Sari mematung. Nama pengirimnya Rina menusuk matanya seperti pisau. Kata pasien yang diucapkan pagi tadi kembali terngiang. Dadanya sesak, tapi Sari tidak membuka ponsel itu. Ia hanya berdiri memandangi layar sampai lampu notifikasinya mati. 1 menit, 2 menit, pintu kamar mandi terbuka. Budi buru-buru melirik ke meja. Ia tampak lega melihat layar ponsel mati, namun tangannya sedikit gemetar saat mengambil ponsel itu. Mata Sari tidak melewatkan detail itu. "Sudah selesai lipat bajunya?" tanya Budi. "Iya." "Sudah beres?" Sari tersenyum tipis. Seolah tak terjadi apa-apa. "Nanti kalau kamu selesai berpakaian, aku buatkan jus." Budi melirik istrinya dengan cemas. Sari membalikkan badan dan berjalan pelan, namun hatinya adalah pusaran emosi yang kacau. Curiga, kehilangan, kecewa, dan rasa sakit yang menusuk dada. Malam itu, saat mereka berbaring bersisyan, Budi mengulurkan tangan memeluk Sari. Sari tidak menghindar. Diam saja, tapi matanya terbuka lebar dalam kegelapan. Notifikasi WhatsApp berbunyi lagi, sangat pelan. Seolah seseorang sengaja mengirim pesan larut malam untuk memancing reaksi. Budi tersentak, menarik tangannya dari pinggang Sari, mengambil ponsel, dan memunggungi istrinya. "Cek pesan pasien sebentar." Lalu tidur. Suaranya kaku dan tidak alami. Sari memejamkan mata dan menghela napas sangat pelan. Anting kecil yang tergeletak diam di lantai mobil pagi tadi telah membuka babak baru. Berat benda kecil itu menarik benang kecurigaan yang panjang, dan malam ini, kecurigaan itu benar-benar terbangun. Keesokan paginya,
Udara di apartemen terasa tenang secara tidak wajar. Tenang, tapi tidak sejalan dengan hati Sari. Sari menuangkan susu hangat seperti biasa untuk suaminya. Namun tatapannya tak lagi sehangat dulu. Budi duduk di seberangnya, melihat jadwal jaga sambil berkata dengan nada datar, "Malam ini aku dinas malam. Tidur duluan saja. Jangan tunggu aku." Sari mengangguk. "Iya, hati-hati di jalan." Ia bicara ringan, tapi hatinya gelisah. Gerakan alis Budi yang sekilas, cara dia menghindari tatapan istrinya, semuanya membuat Sari cemas. Siang harinya, saat Sari sedang memeriksa denah di studio, ponselnya bergetar. Pesan dari Dewi, sahabatnya sejak kuliah. Dewi bukan tipe orang yang mengirim pesan jika tidak penting. Pesan pertama, "Sari, lihat ini." Sebuah foto tangkapan layar dikirimkan. Gambarnya agak buram dan gelap, tapi terlihat jelas seorang pria jangkung sedang memapah seorang wanita keluar dari mobil. Jam di sudut foto menunjukkan pukul 01,17 dini hari. Pesan kedua Dewi menyusul. "Ini dari grup WhatsApp internal rumah sakit. Belum pasti, tapi postur punggung itu mirip suamimu." "Gila." Sari tertegun. Tangannya sedikit gemetar hingga pensilnya jatuh ke lantai. Ia memperbesar foto itu. Mobilnya jelas mobil Budi. Cara pria itu memiringkan bahu untuk memapah wanita itu sangat familiar. Itu cara Budi. Wanita dalam foto mengenakan jas dokter, berambut panjang dan bertubuh mungil. Terlihat seperti dokter residen PPDS yang baru masuk. Tenggorokannya tercekat. Sari membalas cepat. "Dapat foto dari mana?" Dewi langsung menjawab, "Temanku iseng foto pas lagi ramai di grup. Begitu aku lihat, aku langsung kirim ke kamu. Sari, perhatikan baik-baik. Bukannya kemarin suamimu dinas malam?" Sari menatap layar lekat-lekat. Beberapa detik kemudian ia membalas, "Iya, benar." Ingatan tentang notifikasi pesan semalam muncul kembali. Pesan yang buru-buru disembunyikan Budi. Semua kepingan puzzle mulai menyatu, membuat punggungnya merinding. Sore harinya, saat Budi pulang untuk berganti pakaian persiapan dinas malam, Sari bersandar di pintu kamar tidur, menatapnya lama. Budi mengeluarkan beberapa baju ganti dan memasukkannya ke dalam tas. Sari memanggil pelan, "Mas." Budi terlonjak kaget dan menoleh. "Kenapa?" Sari tidak berbasa-basi. "Kemarin dinas malam sampai jam berapa?" "Sampai pagi." Budi menjawab cepat. "Pasien banyak sekali, sibuk setengah mati." Sari mengangguk, lalu mendekat dan menyodorkan ponselnya. Layar menunjukkan foto yang dikirim Dewi. "Ini kamu?" Mata Budi membelalak melihat foto itu, lalu menyipit. Beberapa detik kemudian ia tertawa canggung. "Ya ampun, foto buram begini kamu percaya? Kamu juga?" "Bukan percaya, aku minta penjelasan." Budi mengusap keningnya. "Kemarin operasinya selesai larut, Rina, rekan dokter residen, agak pusing karena efek obat bius ringan sisa prosedur. Jadi aku papah dari mobil ke ruang istirahat rumah sakit. Itu saja. Bukan apa-apa." Suaranya terdengar rasional, medis, dan akrab. Tapi kali ini tidak berhasil meyakinkan Sari. Sari menatap suaminya dalam-dalam. "Yakin?" Budi meletakkan tangan di bahu Sari. "Tentu saja. Aku dokter." "Masa berbohong?" Kata-kata itu justru menyulut api kecil di dada Sari. Sari memaksakan senyum. "Iya. Oke. Pergilah kerja. Jangan telat." Budi tersenyum dan mencium kening Sari ringan. Kebiasaan yang dulu hangat, hari ini terasa menjijikkan. Begitu Budi keluar dan pintu tertutup, rumah menjadi sunyi senyap. Ponsel Sari berdering. "Dewi menelepon." "Sari, kamu baik-baik saja?" "Aku khawatir banget." Sari menatap pesan itu lama sebelum menjawab dengan suara serak. "Aku baik-baik saja, tapi aku takut." "Wih. Intuisi perempuan gak pernah salah, kan?" Di luar jendela, senja kemerahan menyelimuti langit Jakarta. Indah, tapi dingin. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, Sari merasakan dengan jelas, Budi menyembunyikan sesuatu, dan itu bukan hal kecil. Sore itu, langit mendung dan awan kelabu menggantung rendah, membuat udara terasa berat. Sari baru saja menyelesaikan pertemuan klien di SCBD ketika menerima telepon dari ibu mertuanya, Ibu Ratna. Suaranya masih sama, tajam dan bernada perintah. "Sari,
Malam ini datang ke rumah ibu. Ada yang mau ibu bicarakan? Sari terdiam sejenak sebelum menjawab. Baik, Bu. Saya sampai 30 menit lagi. Menutup telepon, rasa cemas melintas. Mirip perasaan saat menemukan anting itu. Sesampainya di rumah mertua, sebuah rumah tua 2 lantai yang terawat di kawasan Menteng, tercium aroma masakan dan suara irisan pisau dari dapur. Sari meletakkan tasnya dan memanggil, Bu. Sari datang. Bukan jawaban dari Ibu Ratna, melainkan suara perempuan muda yang jernih dari dapur. Ibu Ratna, buahnya sudah selesai dikupas. Tubuh Sari menegang. Ia bergegas ke dapur. Di sana, pemandangan yang membuat jantungnya mencelos terhampar. Wanita di foto itu, Rina, sedang mengenakan celemek dan memotong buah. Celemek bermotif bunga itu adalah hadiah Sari untuk Ibu Ratna saat pernikahan dulu. Rina tampak sangat luwes, seolah dia adalah putri di rumah itu. Ibu Ratna berdiri di sampingnya dengan tatapan hangat. Begitu Sari masuk, Ibu Ratna hanya melirik sekilas. Oh, sudah datang. Rina berbalik dan tersenyum lembut, sehalus asap. Mbak Sari sudah datang? Halo, Mbak. Sari tidak bisa langsung menjawab. Ia mengatur napas, tersenyum, dan menguasai diri. Ia menahan diri untuk tidak berteriak, sedang apa kau di sini, Ayah? Halo. Ibu Ratna mengelap tangan dengan sapu tangan, bicaranya setengah menyindir. Kamu itu kerjanya sibuk terus. Ke rumah ibu sebulan sekali saja belum tentu. Rina ini anak baik, dia sangat perhatian sama Budi, dari pagi sudah bantu-bantu bersih-bersih di sini. Sari menatap Rina. Rina tersenyum, tapi ada kilat kemenangan di matanya. Rina berkata, Ibu Ratna minta tolong dibantu di rumah, jadi saya datang. Sekalian belajar, biar bisa bantu Mas Budi juga. Rasanya seperti ada pecahan kaca jatuh di hati Sari. Ibu Ratna berkata tegas, Sari, kamu terlalu sibuk kerja sampai menelantarkan suami. Budi itu capek dinas malam terus, siapa yang dampingi? Untung ada Rina yang bantu perhatikan, jadi Budi nggak sakit. Kata-kata itu menusuk jantung. Bu, maksud ibu apa? Sari berusaha tetap tenang. Ibu Ratna menghela napas. Laki-laki itu kerja keras, butuh ada yang mengurus. Kamu terlalu fokus sama karier, Budi jadi kesepian. Jujur saja, kamu introspeksi diri dong. Lihat Rina. Rina di sebelahnya pura-pura menunduk malu. Ibu Ratna, jangan bicara begitu, saya jadi nggak enak sama Mbak Sari. Saya cuma bantu kok. Sari melihat adegan itu dan merasakan dengan jelas, bahkan di rumah mertuanya sendiri, posisinya sedang digantikan perlahan-lahan. Ia menarik napas dalam. Bu, kenapa ibu membiarkan orang luar masuk rumah sembarangan? Ibu Ratna membelalakan mata. Orang luar? Rina ini baik. Ibu sayang sama dia. Dia kerja di rumah sakit yang sama. Mereka cocok. Lihat tuh. Rina lebih paham cara mengurus rumah tangga daripada kamu. Tusukan yang lebih dalam. Sari menatap Rina. Rina pura-pura menunduk mencuci buah sambil menyunggingkan senyum tipis. Punggung Sari terasa dingin. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Sari berkata ringan, baiklah. Saya mengerti. Kalau ibu butuh apa-apa, silakan panggil Rina saja. Saya permisi dulu. Ibu Ratna mengibaskan tangan. Ya sudah, sana pergi, kalau ada yang kurang, Rina bisa bantu ibu. Sari berbalik dan melangkah pergi. Kakinya terasa berat. Di depan pintu, terdengar suara Rina pelan. Ibu Ratna, mau saya ambilkan apel lagi? Kalimat itu seperti tamparan di pipi. Sari benar-benar merasa tersingkir. Di luar, ia berdiri sejenak di halaman untuk menenangkan diri. Ponselnya berdering. Dewi. Begitu mengangkat telepon, suara Sari tercekat. Wi, sepertinya aku sudah bukan istri suamiku lagi di mata keluarganya. Dewi terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada khawatir, Sari, ini masalah besar. Kayaknya lebih parah dari dugaan kita. Angin berhembus membawa aroma daun kering. Sari mengepalkan tangannya. Ini baru permulaan. Malam itu, hati Sari benar-benar lelah. Sepulangnya dari rumah mertua, ia duduk sendirian di ruang tamu selama hampir 1 jam. Cahaya lampu meja yang kuning proyeksikan bayangan panjang di dinding. Pesan masuk dari Budi, hanya bilang dinas malam. Sari menatap pesan itu lama, lalu bangkit dan mengambil kunci mobil.
Ia bergumam dalam hati, aku harus melihatnya sendiri, harus memastikan, tidak bisa terus menebak-nebak. Ia mengemudikan mobilnya menuju rumah sakit Medika Utama. Malam semakin larut, kabut tipis turun di jalanan Jakarta. Rumah sakit itu terang benderang, suara sirene ambulans terdengar di kejauhan. Sari memarkir mobil dan naik ke lantai 3 gedung utama. Ruang jaga on-call room Budi ada di ujung lorong. Di sebelah apotek, lampu lorong berkedip-kedip, langkah kaki Sari seolah mengetuk pintu kebenaran. Begitu mendekati pintu, terdengar suara isak tangis dari dalam. Itu suara Rina. Mas Budi? Aku beneran capek. Aku butuh sandaran. Suara Rina bergetar, seolah menahan tangis. Sari membeku. Punggungnya merinding. Dari dalam terdengar suara Budi, lembut sekali. Nada bicara yang dulu ia gunakan saat Sari pertama kali menjadi menantu dan merasa takut. SST. Anak baik. Aku yang urus semuanya. Aku ada di sini. Jangan nangis. Setiap kata menikam jantung Sari dengan presisi. Meski tidak melihat ke dalam, suara itu sudah cukup menggambarkan adegannya dengan jelas, membuat jantungnya sesak. Sari bersandar ke dinding, mencengkeram tali tasnya erat-erat, napasnya memburu. Ia ingin mendobrak pintu dan berteriak, sedang apa kalian? Tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Ia masih memegang sisa-sisa ketenangannya. Jika ia masuk sekarang, ia benar-benar takkan sanggup menahannya. Seorang perawat muda lewat, mengenali Sari. Mbak Sari? Kari Dokter Budi? Sari tersentak, buru-buru menggeleng. Ia memaksakan senyum. Ah, cuma mau titip barang. Tapi sepertinya lagi sibuk, saya pulang dulu ya. Perawat itu menatap Sari beberapa detik, lalu berlalu dengan tatapan iba. Sari masih berdiri, menajamkan telinga. Terdengar suara kursi digeser, isakan Rina, dan Budi berkata pelan, nggak bisa tidur lagi ya? Nanti aku ambilkan obat. Rina menjawab, suaranya melemah manja. Kalau Mas ada di sampingku, aku pasti tenang. Sari menggigit bibir hingga terasa asin darah. Ia menengadah menatap langit-langit, memaksa napasnya teratur. Jantungnya berdegup sampai ke tenggorokan. Sari mundur selangkah, lalu selangkah lagi, menjauh dari pintu sampai bisikan itu tak terdengar, lalu berbalik dan menuruni tangga perlahan, setiap langkah terasa seperti menguliti hatinya sendiri. Di lantai 2, ponselnya bergetar. Dewi. Begitu mengangkat, suara Sari pecah. Aku di rumah sakit. Dewi bertanya panik, ketemu? Gimana? Sari memegang pegangan tangga, menarik napas dalam. Cuma dengar. Budi. Menenangkan dia. Dewi terdiam, lalu berkata tegas dengan suara tertahan. Sari, tenang. Jangan lakukan apa-apa sekarang. Belum waktunya meledak. Sari bersandar di dinding, jarinya gemetar. Aku nggak tahu bisa tahan berapa lama lagi, Wi. Tahan sebentar lagi. Kita harus lihat gambaran besarnya. Jangan gegabah, jawab Dewi. Sari menutup telepon dan berdiri lama di tangga. Angin dari jendela kecil membawa bau disinfektan yang familiar. Ia menatap ke lorong atas. Di tempat Budi dan Rina berada. Lalu ia membalikkan badan. Bukan karena lemah, tapi karena ia tahu badai ini baru saja dimulai. Saat keluar dari rumah sakit, hatinya berat, tapi ada kilatan kecil di matanya. Kilatan seorang wanita yang telah mengetahui kebenaran dan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Hari ulang tahun Sari tiba. Dulu, ini hari di mana Budi akan membelikan bunga, makan malam romantis, dan mengambil foto berdua. Tahun ini berbeda. Siang harinya, ibu kandung Sari menelepon. Suaranya hangat, Sari sayang, malam ini mau ke rumah ibu? Ayah dan ibu siapkan makanan kesukaanmu. Sari tersenyum, tapi suaranya mengecil. Aku harus tunggu Mas Budi, Bu. Kalau dinasnya selesai, dia akan pulang. Ibunya berkata lembut. Ya sudah, asal kamu bahagia. Selamat ulang tahun ya. Nah, Sari menjawab dengan tenggorokan tercekat. Makasih, Bu. Menutup telepon, ia menatap meja makan. 2 lilin, 2 pasang sumpit, piring saji sederhana, dan kue kecil di tengah yang belum dipasangi lilin. Sari melihat jam. Pukul 8 malam, ia duduk di sofa mengirim WhatsApp ke Budi. Mas, hari ini bisa pulang cepat? Tidak ada jawaban. Menit berlalu, jam berganti,
Pukul 10.30, Sari mondar-mandir di kamar. Gelisah, tapi berusaha percaya Budi hanya sibuk. Tepat pukul 11, terdengar suara pintu dibuka. Sari terdiam. Budi masuk sambil melepas jas doktersnya. Suaranya lelah. "Aku pulang." Sari hendak mendekat, tapi begitu jarak mereka menipis, tercium aroma parfum asing. Manis, wangi khas anak muda, bukan parfum Sari, bukan pula parfum Budi. Wangi itu menempel di kerah kemeja, seolah seseorang baru saja memeluknya sangat erat. Sari berkata pelan tapi tajam, "Malam sekali pulangnya." Budi tertawa kecil, tapi menghindari tatapan mata. "Ada pasien gawat darurat, tadi hektik banget, ponsel ketinggalan di ruang jaga." Baru saja kalimat itu selesai, ponsel di sakunya berbunyi, layar menyala jelas. "Mas, udah sampai rumah? Aku khawatir." "RN." Jantung Sari berhenti berdetak. Tangan tak terlihat seolah mencekik lehernya. Budi buru-buru mematikan layar dan memasukkannya dalam-dalam ke saku. "Ah, pesan spam. Bukan apa-apa." Sari menatap suaminya lama. Matanya kosong, tanpa air mata. Ia membalikkan badan dan berkata lirih, "Aku siapkan makan malam." Tapi sudah dingin. Budi menyampirkan kemejanya di kursi. "Besok saja makannya. Aku capek banget." Sari berdiri diam, punggungnya sedikit bergetar, tapi suaranya tetap tenang. "Hari ini ulang tahunku." Budi terlonjak kaget, menoleh. "Ah, maaf. Aku lupa banget. Nanti kita rayakan susulan ya." "Sari." Kata lupa itu seperti pisau dingin. Sari tidak mencela, tidak bicara lagi, berjalan ke meja makan dan menyalakan lilin kecil dengan korek api. Api bergoyang, terpantul di matanya yang lelah. Tanpa bunga, tanpa ucapan, tanpa pelukan, ia menatap lilin itu sendirian. Budi berdiri di belakang, tidak mendekat, hanya berkata asal, "Tidur duluan ya, aku mau mandi." Begitu pintu kamar mandi tertutup, ruang tamu menjadi sunyi mencekam. Sari menatap lilin beberapa detik, lalu meniupnya pelan. Api padam seketika, seolah ulang tahun itu tidak pernah ada. Dalam kegelapan itu, Sari tidak meneteskan setitik pun air mata. Namun keheningan itu adalah momen paling menyakitkan. Sari bergumam sendiri, ulang tahun tidak harus selalu menyenangkan, kan? Ia bangkit membereskan meja. Setiap piring yang diangkat terasa seperti memungut kepingan hati yang pecah. Dari kamar mandi terdengar suara air yang konstan, dan sesuatu di dalam hati Sari retak sekali lagi. Siang hari berikutnya, sehari setelah ulang tahun, Sari berangkat kerja dengan tenang. Tidak marah, tidak uring-uringan, tidak sedih. Hanya diam. Ketenangan itu membuat rekan-rekan kerjanya melirik, tapi tak ada yang berani bertanya. Di waktu yang sama di sisi lain Jakarta, Dewi, dengan sifatnya yang tidak sabaran, sedang berada di kafe Senayan Park yang menghadap danau. Saat hendak membeli kopi, ia terhenti. Di balik kaca, di meja bagian dalam, Rina duduk berhadapan dengan Budi. Rina mengenakan gaun putih, menyendok kue dengan sendok kecil dan menyuapkannya ke mulut Budi, seperti sepasang kekasih. Mata Dewi membelalak. "Ya Tuhan," gumamnya, "tak punya malu." Budi tidak menghindar, malah menunduk membiarkan Rina membersihkan sudut bibirnya. Rina mencubit kecil lengan baju Budi dan tertawa riang. Tatapan mereka sangat intim. Di luar, tangan Dewi gemetar menahan amarah. Ia buru-buru merekam kejadian itu dengan ponselnya. Dari momen Rina menyuapi kue sampai Budi tertawa dan mengusap kepala Rina, setelah selesai merekam, ia langsung mengirimkannya ke Sari. "Sari, lihat ini, maaf aku rekam." Beberapa menit kemudian, ponsel Sari berbunyi. Sari melihat video itu. Tanpa kaget, tanpa napas memburu, tanpa air mata. Matanya terpaku lama pada momen Budi, menunduk membiarkan Rina mengelap bibirnya. Setelah keheningan yang berat, ia memutar video itu 2 kali, 3 kali, lalu menyimpannya di folder tersembunyi bernama arsip. Sari meletakkan ponselnya, menarik napas dalam. Tidak menangis, tidak gemetar. Ia bangkit, menuang segelas air, dan meminumnya perlahan. Sesuatu di kepalanya berubah. Rasa sakit yang menyesakan berganti dengan rasionalitas yang dingin menyelimuti hati. Ponsel berdering. Telepon dari Dewi. Sari mengangkat. "Sudah kulihat." Suara Dewi terdengar parau. "Kamu nggak apa-apa?"
Mereka suap-suapan kue di tengah kafe ramai. Sari. Sari meletakkan gelas, suaranya terdengar sangat tabah hingga mengejutkan dirinya sendiri. Marah sih, tapi aku sudah nggak bisa nangis lagi. Semua orang bilang aku sabar, tapi aku bukan orang bodoh. Dewi terdiam sejenak, lalu bertanya, kamu mau apa sekarang? Sari berjalan ke jendela, menatap jalanan Jakarta yang macet. Ia berkata pelan dan jelas, aku akan mengawasi sampai mereka merasa aman dan membuat kesalahan fatal. Saat itu, aku akan bergerak. Dewi merinding mendengarnya. Wow, kamu menakutkan. Kamu benar-benar berubah. Sari berkata ringan tapi tajam, dikhianati bisa mengubah siapa saja, Wi. Menutup telepon, Sari kembali ke mejanya. Tak ada yang tahu, tapi di balik tatapan tenangnya, sebuah tekad yang belum pernah ada sebelumnya kini berdiri tegak. Malamnya, saat Budi pulang, ia bertanya seperti biasa, hari ini capek, Sari? Sari tersenyum sangat tipis. Enggak, biasa aja. Kamu gimana? Yah, begitulah. Budi melepas jam tangan sambil menguap. Aku mandi dulu ya. Sari menatap punggung suaminya yang masuk ke kamar mandi. Begitu pintu tertutup, tatapan mata Sari berubah menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Bukan kebencian yang meledak, tapi tatapan seorang wanita yang telah dikhianati dan kini mencapai tahap keputusan final. Tidak lagi menangis, tidak lagi menunggu, hanya mengamati dan bersiap. Budi belum tahu. Badai yang ia ciptakan sendiri mulai berputar mendekatinya. Sore itu Jakarta mendung aneh, angin menggoyangkan pepohonan di pinggir jalan, menyisakan hawa panas yang membuat udara terasa pengap. Sari pulang kerja lebih awal. Bukan untuk memberi kejutan pada suami, bukan karena rindu. Hanya ingin pulang. Tempat yang dulu ia sebut rumah, kini terasa seperti rumah orang asing. Ia memarkir mobil di depan rumah. Tepat sebelum membuka pintu, terdengar suara tawa kecil dari dalam. Tawa itu terlalu akrab. Tawa Rina yang manja dengan nada akhir yang lembut. Pintu terbuka, dan sesuai dugaan, Rina keluar lebih dulu. Rina mengenakan kaos ketat dan celana jeans, rambut dikuncir kuda, tangan menjinjing tas merah muda. Sangat natural, seolah itu rumahnya sendiri. Melihat Sari, Rina terhenti setengah detik, lalu tersenyum manis. Mbak Sari, pulangnya cepat. Saya habis bantu Mas Budi beres-beres rumah, agak berantakan, jadi saya bantu rapikan cepat. Rumahku dirapikan dia? Sari tidak maju, tidak juga minggir, hanya menatap dengan tenang. Matanya sunyi tapi dingin seperti kaca. Rina memegang tasnya dengan dua tangan, menghindari tatapan Sari. Beneran cuma bantu sebentar kok, Mbak, kata Rina lagi dengan suara kecil. Sari tidak menjawab. Tidak mengangguk, tidak menggeleng, hanya menatap Rina. Tatapan yang dimengerti oleh wanita manapun. Kapan aku memberimu izin masuk? Saat itu, Budi muncul dari belakang Rina. Ia sudah berganti kaos santai, rambutnya basah. Habis mandi. Melihat istrinya, wajahnya memucat. Sari, kok pulang cepat? Ada kepanikan jelas dalam suara Budi. Sari menatap lurus. Suaranya datar. Aneh ya kalau aku pulang cepat ke rumahku sendiri? Rina pura-pura menunduk memainkan tali tas, menghindari mata Sari. Budi menelan ludah. Suaranya sedikit bergetar. Ah, itu. Aku minta tolong Rina bereskan kamar. Gudang. Ada kotak berat yang mau dirapikan. Kamu kan sibuk. Sari memotong dengan nada rendah tapi tajam. Suami masih hidup sehat, tapi panggil orang luar buat beres-beres rumah? Kenyamanan rumah itu seketika lenyap, digantikan keheningan yang menyesakkan. Rina berkata pelan, saya cuma bantu lipat bahu kok. Sari menatap Rina. Tidak menaikkan suara, tapi tatapannya membekukan lawan. Keluar masuk kamar tidur orang lain itu namanya membantu? Rina panik dan tergagap. Saya, Budi buru-buru menyela. Jangan salah paham. Kotak di gudang berat, aku minta tolong Rina. Kamu kan gak pulang-pulang? Sari bertanya langsung. Jangan berputar-putar. Sampai kapan mau menyembunyikan ini dari aku? Budi ternganga, kaget istrinya bisa bicara sefrontal ini. Sari melangkah satu langkah lebih dekat, menghadapi mereka berdua. Siapa yang izinkan masuk ke rumahku tanpa izin? Budi membuka mulut tapi
tak ada kalimat utuh yang keluar. Ketenangan Sari hari ini lebih menakutkan. Ketenangan itu membuat Budi semakin gelisah. Rina memelankan suaranya. Kalau begitu saya pamit dulu. Silakan kalian bicara. Ia menunduk dan melewati Sari. Saat berpapasan, Rina melirik cepat. Tatapan defensif dan sedikit takut. Sari tidak menoleh. Begitu Rina keluar dan pintu tertutup, tinggal mereka berdua. Budi memaksakan tawa. Kamu berlebihan deh. Cuma bantu-bantu. Sari meletakkan tas di meja, bergerak pelan. Emosi yang ditekan terasa di udara. Kamu pintar menjelaskan. Tapi tindakanmu beda sama ucapanmu. Kamu pikir aku curiga? Emang kamu nanggak curiga? Suara Budi meninggi sedikit. Sari langsung menjawab. Enggak. Aku sudah enggak curiga lagi. Budi mengernyit. Maksudnya? Sari menatap mata suaminya dalam-dalam. Tatapan dingin yang membuat Budi memalingkan wajah. Sekarang aku sudah yakin. Tidak menangis, tidak marah-marah, tidak mencaci. Tapi ketenangan itu membuat Budi berkeringat dingin. Sari mengambil kunci di meja, masuk ke kamar tidur, dan menutup pintu. Budi berdiri di luar, merasa seperti badai sedang mendekat. Dan dia tidak tahu, ini baru permulaan dari keretakan. Jembatan kesabaran di hati Sari mulai runtuh perlahan. Keesokan paginya di kantor, saat sedang membereskan dokumen, telepon dari Ibu Ratna masuk. Suaranya anehnya lembut sekali. Sari, malam ini makan di rumah ibu ya? Ibu masakan kesukaanmu. Ayo kita rukun lagi sebagai keluarga. Sari menatap layar ponsel beberapa detik sebelum menjawab. Baik, Bu. Saya datang. Ibu Ratna terdengar senang. Ibu tunggu ya. Sari menutup telepon dan meletakkan ponselnya pelan. Wajahnya datar. Tapi ia tahu makan malam ini tidak akan sederhana. Sorenya, sesampainya di rumah mertua, suasana tampak hangat seperti dulu. Namun begitu masuk ruang tamu, pemandangan di sana membuatnya menahan napas. Rina duduk di tengah meja makan. Bukan sekadar duduk, ia memakai celemek rumah dan menyendokkan lauk untuk Ibu Ratna. Senyumnya lebar. Ibu Ratna, ini dimakan mumpung masih hangat. Saya yang masak loh. Ibu Ratna tampak senang. Aduh, anak ini memang baik banget. Pinter masak, telaten urus budi, nggak kayak orang lain yang tahunya kerja terus. Kalimat terakhir diucapkan sambil menatap lurus ke arah Sari. Budi duduk di samping Rina dengan wajah tegang, tapi tidak membela istrinya. Sari berdiri beberapa detik, tersenyum. Senyum tanpa emosi, tapi mengubah atmosfer ruangan. Maaf Bu, saya terlambat. Ibu Ratna mengangkat dagu, bicara dingin. Masuk saja. Enggak ada yang nungguin kamu kok. Sari meletakkan tas dan duduk. Rina langsung berdiri dengan gaya dibuat-buat. Mbak Sari, duduk sini. Saya ngalah deh kasih tempat duduk yang enak. Bicaranya manis, tapi matanya memancarkan kemenangan. Sari duduk tanpa bicara. Ia melihat meja makan. Semua menu yang dulu biasa Sari masak untuk mertuanya, hari ini dimasak oleh tangan Rina. Ibu Ratna mengambilkan potongan daging besar ke piring Rina dengan sayang. Makan yang banyak. Kamu kan capek ngurusin Budi. Rina tertawa kecil. Iya, Bu. Ngurus Mas Budi sekarang sudah biasa kok. Setiap kata itu membuat telinga Sari berdengung, tapi wajahnya tetap tenang. Ibu Ratna membandingkan secara terbuka. Sari, kamu belajar dong, perempuan itu harus bisa urus rumah tangga. Kayak Rina ini, harus bisa dukung suami dari belakang. Sari mengambil sayuran, berkata ringan. Setiap orang punya cara hidup beda-beda, Bu. Jangan paksa harus sama. Ibu Ratna menjawab tajam. Tetap saja istri harus bisa pegang suami. Kalau orang lain yang pegangin, nanti diambil baru tahu rasa. Suasana membeku. Budi menunduk canggung. Bu, sudah dong? Ibu Ratna melotot pada anaknya. Memang ibu salah ngomong? Rina meletakkan sumpit, pura-pura serba salah. Ibu Ratna, jangan salahin Mbak Sari. Mbak Sari kan sibuk, jadi kadang suka kelewatan. Kalimat itu menampar hati Sari. Sari tersenyum tipis. Betul. Saya sibuk, jadi nggak sempat mengurusi urusan orang lain. Rina terdiam sejenak. Kalimat Sari ringan tapi menusuk dalam. Ibu Ratna terus memuji. Budi, lihat tuh.
Rina ini cantik, baik lagi, ibu sudah anggap dia kayak keluarga sendiri. Lalu menatap Sari. Kamu contoh Rina sedikit, ini baru perempuan yang benar-benar ngayomi. Sari mengangkat gelas air, matanya sedikit menyipit, seperti menonton sandiwara. Iya, Bu. Saya lihat kok. Senyum Sari membuat Rina gelisah. Entah kenapa, senyum itu seolah menembusnya. Makan malam yang seharusnya rukun itu penuh dengan puji-pujian palsu dan kecanggungan yang merupakan pisau tersembunyi di balik meja. Rina mengambilkan ikan untuk Budi. Mas, makan ini? Aku masak sesuai selera lidahmu loh. Budi menarik tangannya sedikit, melirik Sari. Tapi Sari hanya tersenyum. Senyum yang membuat meja makan terasa dingin. Lanjutkan saja. Saya nggak melarang kok. Budi wajahnya memerah karena malu. Nggak usah, aku ambil sendiri. Rina buru-buru meletakkan sumpit, malu. Aku cuma mau bantu Ibu Ratna kok. Ibu Ratna menyahut, kenapa sih ngurusin Budi aja dibilang cemburu? Sari menatap ibu mertuanya dan bertanya ringan. Kapan saya bilang cemburu? Bu? Sari meletakkan sumpit dan menegakkan punggung. Bicaranya lembut seperti angin tapi tegas. Ibu jangan khawatir. Kalau ada yang mau ambil Mas Budi, ambil saja. Meja makan hening seketika. Budi kaget menatap istrinya. Sari? Ngomong apa kamu? Sari tersenyum, tapi senyum itu mengerikan. Maksudnya, saya nggak akan ribut lagi soal ini. Ibu Ratna marah. Kamu ngomongnya kok gitu? Sari berdiri, merapikan bajunya. Saya sudah kenyang. Saya permisi dulu. Tanpa suara keras, tanpa tangisan, tanpa rengekan. Tapi dalam keheningan yang berwibawa itu, semua orang bingung. Sari berjalan pergi, meninggalkan meja makan yang penuh kepalsuan dan rasa canggung. Rina tanpa sadar meremas serbetnya. Tawanya hilang. Ketenangan Sari membuatnya takut. Ketakutan yang tak bernama. Begitu Sari keluar, terdengar suara sendok jatuh keras ke lantai. Sari menoleh. Rina berdiri di samping Budi, memegang dadanya, pura-pura kehilangan keseimbangan. Ibu Ratna langsung berdiri. Kenapa dia? Budi, papah dia? Budi panik hendak mengulurkan tangan. Rina sudah menjatuhkan diri ke arah Budi. Namun dalam sekejap, Sari melangkah cepat dan menahan dada Budi dengan tangannya, menghalangi. Rina tertahan oleh tangan Sari, membuatnya berdiri tegak kembali. Situasi berbalik, wajah Rina memucat karena kaget. Sari memungut sendok Rina dan berbisik sangat pelan di dekatnya. Hati-hati, kalau jatuh beneran sakit loh. Jantung Rina serasa berhenti. Kalimat ringan itu menembus segala kepura-puraannya, membekukan seluruh tubuhnya. Rina gemetar sedikit, memaksakan tawa. Aku ceroboh. Matanya menghindari Sari. Ibu Ratna melihat itu dan langsung menyalahkan Sari. Sari, kenapa ngomong gitu? Cemburumu keterlaluan. Sari menoleh pelan, bicaranya lembut tapi tajam. Cemburu kapan, Bu? Cuma bilang hati-hati jangan sampai jatuh. Malu kalau jatuh di depan keluarga, kan? Jawaban itu membuat Ibu Ratna mati kutu. Budi menatap istrinya dengan hati berat. Ketenangan itu membuatnya mengepalkan tangan di bawah meja. Sari menatap mereka satu persatu. Tak ada kemarahan atau rasa sakit di matanya, hanya dingin yang membuat punggung orang merinding. Lalu ia berkata pelan, kalau nggak ada lagi, saya pamit. Ibu Ratna melipat tangan. Mau ngomong apa lagi kamu? Sari tersenyum. Senyum yang membungkam meja makan. Enggak. Cuma mau kasih tahu, malam ini saya ada hadiah buat keluarga kita. Tak ada yang mengerti maksudnya, tapi wajah tenang dan senyum tipis itu membuat Rina merinding. Tanpa sadar ia memegang lengan baju Budi. Mas, Mbak Sari ngomong apa sih? Budi menelan ludah, berusaha tenang. Jangan dipikirin, cuma ngomong doang, tapi jantungnya berdegup gila-gilaan. Sari tidak menjawab siapapun, mengangguk ringan, lalu berbalik, suara sepatunya menggema teratur di lorong. Tegas. Setiap langkah seolah menginjak dada orang-orang yang ditinggalkan. Ibu Ratna mencibir. Anak itu makin kurang ajar. Jujur Budi, ibu sudah nggak tahan. Rina memeras air mata palsu. Ibu Ratna sabar ya. Mungkin Mbak Sari lagi stres. Budi kesal dan berdiri. Sudah hentikan. Ia buru-buru mau keluar tapi terhenti di halaman.
Tak tahu harus menghadapi istrinya bagaimana. Sari sudah masuk taksi. Suara pintu tertutup seolah mengakhiri perannya. Suasana rumah berat. Semua merasa sakit tapi tak ada yang mengaku. Rina memeluk lengannya yang gemetar. Ibu Ratna. Tatapan Mbak Sari tadi. Serem banget. Ibu Ratna menghela napas. Apanya yang serem? Kamu ada di sini? Sari bisa apa? Rina meremas tangannya. Nggak tahu. Tapi senyum Mbak Sari aneh. Kayak tahu semuanya. Ibu Ratna menekan rasa cemasnya. Jangan kebanyakan mikir. Itu cuma gertakan. Tapi matanya terus melirik ke pintu. Takut kalau sesuatu benar-benar terjadi. Budi berdiri di teras memegang pagar. Jantungnya berdetak kencang tanpa alasan. Firasat sesuatu akan runtuh. Sari, apa yang mau kamu lakukan? Tapi tak ada jawaban. Hanya wajah tenang dan senyum tadi yang berulang di kepalanya. Seperti pertanda, malam itu, rumah sunyi senyap sampai suara jarum jam terdengar keras. Sari tidak memanggil siapapun, duduk di ruang tamu memegang gelas air hangat. Tidak menangis, tidak marah, tidak lelah, diam yang menakutkan. Menjelang pukul 8, terdengar suara sepatu Ibu Ratna, diikuti Budi dan Rina. Ibu Ratna melipat tangan, memandang sekeliling. Tadi sore mau ngomong apa sih? Kita semua capek. Sari memiringkan kepala sedikit, berkata datar. Iya, cuma mau kasih lihat hadiah. Begitu Sari bilang hadiah, Rina tanpa sadar mencengkeram lengan baju Budi, jantungnya berdegup kencang. Entah karena dingin atau takut, Budi berusaha mengeraskan suaranya. Mau bikin ulah apa lagi? Jangan keterlaluan. Sebagai jawaban, Sari mengeluarkan berkas tebal dari tas di samping sofa dan meletakkannya di meja kayu. Bunyi buk membuat ketiga orang itu tersentak di ruangan yang sunyi. Ibu Ratna menyipitkan mata. Apa itu? Surat cerai? Budi menarik napas dalam dan mengepalkan tangan. Pasti itu pikirnya. Tapi Sari menarik kursi dan duduk, berkata pelan. Bukan. Ini lebih penting dari surat cerai. Ketiganya terdiam. Sari membuka berkas itu. Halaman pertama berlambang rumah sakit dengan tulisan besar. Surat pernyataan pelanggaran kode etik pegawai RS Medika Utama. Suasana seketika membeku. Wajah Ibu Ratna memucat. Sari. Apa ini? Sari memutar berkas itu agar semua bisa membaca. Ini aturan disiplin rumah sakit Mas Budi. Poin 4B. Dokter yang melakukan hubungan intim tidak pantas dengan staf internal dan mencemarkan citra rumah sakit akan dikenakan skorsing 6 bulan dan penahanan promosi selama 5 tahun. Suaranya datar tapi setiap kata menampar telinga. Budi langsung berdiri. Kamu ancam aku pakai ini? Gila kamu? Sari tidak melihat Budi, membalik halaman kedua. Di sini rumah sakit butuh bukti, jadi saya sudah siapkan. Sari mengeluarkan USB perak dari tasnya dan meletakkannya sejajar di meja. Rina kakinya lemas sampai harus bersandar ke kursi. Bibirnya gemetar. Mbak, itu dapat dari mana? Sari menatap Rina dan tersenyum lembut yang aneh. Ah, Dewi kirim video. Wajahmu kelihatan jelas loh. Di kafe Senayan Park jam 3 sore, Rina menyuapi kue ke mulut Mas Budi. Jantung Rina rasanya berhenti, wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar hingga kukunya menancap ke daging. Ibu Ratna menatap Budi, lalu ke USB itu, tenggorokannya tercekat. Budi, kamu beneran begitu? Wajah Budi pucat, berusaha tenang. Bu, jangan dengerin Sari. Cuma teman kerja. Sari yang ngarang. Sari melipat tangan, tatapannya sedingin air es. Kalau cuma teman kerja, silakan USB ini diserahkan sendiri ke rumah sakit. Saya nggak akan halangi. Budi membatu. Menatap USB itu seperti melihat ular berbisa. Sari memiringkan kepala. Kenapa? Nggak berani ambil? Tak ada yang bisa bicara. Bahkan Ibu Ratna yang selalu membela anaknya pun tergagap. Budi. Kalau nggak ada apa-apa kenapa mukamu pucat begitu? Budi menggeretakkan gigi. Nggak ada apa-apa. Tapi suaranya gemetar seperti benang tipis. Sari tertawa ringan seperti angin. Jangan khawatir. Belum saya kirim kok. Tapi bisa saya kirim kapan saja. Udara di ruangan terasa berat. Rina menarik napas dalam, nyaris tak bisa berdiri, kakinya lemas. Berkata lirih, Mbak mau saya gimana?
Sari menatap mata Rina lurus-lurus, berkata sangat datar. Ingat saja, apa yang kamu lakukan di belakang orang, ada harganya. Rina menunduk, bahunya gemetar. Untuk pertama kalinya, sosok lemah palsunya tak bisa menutupi ketakutan aslinya. Budi memukul meja. Brak. Sari. Ngancem orang itu keterlaluan. Sari berdiri, memasukkan kembali berkas ke tasnya dengan rapi, bukan ancaman, cuma kasih tahu konsekuensi. Ia berbalik ke Ibu Ratna. Bu, saya pulang istirahat dulu ya, capek. Dan dalam keheningan mutlak, Sari keluar. Tak ada yang bisa mencegah. Tak ada satu kata pun. Ibu Ratna terduduk di kursi memegangi kepalanya. Kalau video itu keluar, tamat riwayatmu, Budi. Rina menutup mulut, tapi air matanya tak mendapat simpati. Budi berdiri di tengah ruang tamu, napasnya sesak. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan, ia tahu istrinya menakutkan, dan untuk pertama kalinya, Sari tahu mereka gemetar ketakutan karenanya, sampai detak jantung mereka pun terdengar. Malam itu hujan gerimis turun di Jakarta. Jatuh rintik-rintik di balkon apartemen Sari dan Budi, jam menunjukkan tengah malam, tapi ruang tamu masih sama. Sari duduk di sofa memegang gelas air hangat, tidak menangis, tidak marah, diam yang mencekam. Pintu kamar terbuka, Budi keluar. Kemejanya kancingnya belum terkancing semua, rambut acak-acakan, wajah pucat, berdiri beberapa detik mencari kata-kata, suaranya pecah. Sari, kita bicara sebentar. Sari meletakkan gelas, mengangkat kepala. Tak ada dingin di matanya, tapi tak ada juga kehangatan yang dulu. Bicaralah. Budi menarik napas dalam, duduk di seberangnya. Lampu kuning mempertegas wajah tegangnya. Ia meremas kedua tangannya. Kamu mau apa? Setiap kata berusaha tidak gemetar. Mau aku minta maaf dan putus sama Rina? Atau mau aku hapus videonya? Sari menatap lurus, dingin tapi tidak berteriak, berkata pelan dan jelas. Aku nggak mau apa-apa. Jaga kehormatanmu sendiri. Anggap saja video itu ada. Budi menunduk meremas rambutnya. Sari, jangan ngomong gitu. Aku cemas setengah mati. Sari menaikkan alis. Yang cemas itu kamu karena takut kehilangan, bukan aku. Budi mengangkat kepala. Wajahnya makin pucat. Kehilangan apa? Sari meletakkan tangan di meja, berkata datar. Pekerjaan, citra baik yang kamu bangun selama ini. Posisi di rumah sakit, masa depan yang kamu pikir nggak akan pernah hilang. Budi bungkam. Udara terasa mencekik. Saat itu, bayangan orang terlihat di lorong, bersandar di dinding. Rina, dengan maskara luntur dan tangan gemetar, menempel di dinding mendengarkan setiap kata. Di dalam, sikap Budi berubah. Untuk pertama kalinya tak ada kesombongan dalam suaranya. Maafkan aku. Aku salah. Tapi ibu juga tahu kan. Sari tertawa ringan, menyela. Senyum yang membuat merinding. Aku nggak peduli pendapat ibu. Mulai sekarang, mau kamu ngapain sama Rina, itu kebebasanmu. Aku nggak peduli lagi. Kalimat itu memutus tali yang selama ini membuat Budi merasa istrinya masih mencintainya. Budi langsung berdiri. Maksudnya apa? Kamu nggak cemburu lagi? Aku nggak dibutuhkan lagi? Sari berdiri, tatapannya dalam. Kamu jawab sendiri. Sari masuk ke kamar dan menutup pintu. Tidak dibanting, ditutup pelan. Tapi pelan itu merobek hati Budi. Budi terduduk di sofa memegangi kepalanya. Ya Tuhan, gimana ini? Di lorong, Rina menggigit bibir sampai berdarah. Dalam hati ia berpikir, kalau Budi goyah, tamatlah aku. Nggak boleh. Harus buat dia nggak bisa balik ke istrinya. Matanya menyala merah karena cemburu. Ia lari keluar lorong menuju lift. Ponsel di tangannya terus bergetar. Di waktu yang sama, di rumah Ibu Ratna. Sang ibu duduk di tempat tidur berpikir, lalu menelepon anaknya. Budi, dengerin ibu. Kalau nggak kamu selesaikan sekarang, hidupmu hancur. Sari pegang kelemahanmu, jadi bersikaplah lebih lembut. Rina itu cuma mainan. Ngerti? Budi memegang kepalanya. Bu, aku kapek banget. Ibu Ratna menajamkan suaranya. Jangan bodoh. Dia lagi marah. Jadi pegang dia lebih erat. Budi diam. Napasnya berat. Keheningan itu membakar Rina yang sedang menguping di luar pintu apartemen Ibu Ratna setelah lari dari apartemen Budi.
Ia menggeretakkan gigi. Mereka mau buang aku. Mau usir aku. Matanya merah seperti api. Enggak akan kubiarkan. Malam itu 3 orang, 3 pikiran, 3 api mulai menyala. Sari yang diam tapi tajam sedang berubah. Budi panik bolak-balik di antara dua sisi. Rina kehilangan kendali karena cemburu dan putus asa. Dan mulai saat ini, permainan kekuasaan yang sebenarnya dimulai. Keesokan paginya, parkiran rumah sakit Medika Utama lebih ramai dari biasa. Suara mobil dan langkah kaki dokter serta perawat bercampur bising, tapi ujung parkiran basement itu anehnya sepi. Sari mengunci mobil dan hendak pergi, ketika dari belakang terdengar suara lembut tapi menyeret. "Ambak, tunggu sebentar." Menoleh, Rina berdiri di sana. Riasannya sempurna tapi matanya bengkak dan rambutnya agak berantakan seperti habis begadang semalaman. Rina mendekat. Suaranya serak. "Aku mau bicara sebentar sama Mbak." Sari berdiri tegak, tidak kaget juga tidak menghindar. "Cepat bicara, aku harus ketemu klien." Rina menggigit bibir, lalu air matanya menetes. "Jangan salah paham, aku sama Mas Budi nggak seperti yang Mbak pikir. Aku punya penyakit, aku lemah." Mas Budi cuma kasihan. Sari menaikkan alis. "Penyakit? Kalau sakit pergi berobat. Mungkin penyakit suka ambil suami orang." Rina terhenti, lalu menghapus air mata. "Jangan bicara kasar begitu. Aku beneran sayang Mas Budi. Enggak bermaksud ngerusak keluarga Mbak. Cuma pengen disayang." Sari menghela napas ringan, setengah tertawa. "Suruh aku percaya air matamu?" Suaranya tenang tapi setajam silet. Tidak keras, tidak memaki, tapi melucuti lawan sepenuhnya. Rina mengepalkan tangan. "Mentang-mentang istri sah, jangan merendahkan orang. Asal tahu saja, aku kenal Mas Budi lebih dulu dari Mbak. Sebelum nikah sama Mbak, Mas Budi bilang suka sama aku." Sari tidak menjawab, menatapnya lama. Tatapan itu bukan kemarahan, tapi belas kasihan. Belas kasihan yang membuat Rina makin gila. Rina hendak bicara lagi, tapi terdengar bunyi bip. CCTV di pilar menyorot tepat ke arah mereka. Seluruh percakapan terekam. Saat itu terdengar suara batuk dari jauh. Kepala perawat senior, Bu Yati, yang sudah kerja 20 tahun lebih. Tidak berniat menguping, tapi kalimat kenal sebelum nikah masuk ke telinganya. Ia terhenti, menatap mereka berdua curiga. Bertanya pelan. "Ada apa ini, serius banget?" Rina kaget setengah mati. "Nggak ada apa-apa, Bu Yati." Bu Yati mengangguk tapi wajahnya berpikir keras saat berlalu. Bergumam. Suasana rumah sakit makin aneh. Dalam 30 menit, gosip menyebar ke seluruh rumah sakit. Dari IGD sampai poli, perawat muda sampai senior berbisik. Dokter Budi selingkuh sama residen Rina, katanya berantem hebat di parkiran. Bilang kenal sebelum nikah segala. Kalau direktur tahu, bisa diskors. Manajemen yang sudah dengar gosip video di kafe Senayan Park segera memanggil tim audit internal. Salah satu wakil direktur berkata, "Kalau ini bocor ke media, citra rumah sakit hancur." Lapor ke Dinkes pun Budi tamat. Rumah sakit seperti sarang lebah yang dicolok. Sari bersikap seolah tak terjadi apa-apa, memeriksa berkas medis proyek desain interior RS. Seorang perawat berbisik, "Mbak Sari, Dokter Budi." Sari tersenyum. "Itu urusan dia, nggak ada hubungannya sama saya." Senyum itu ringan tapi membuat seluruh bangsal merinding. Bukan senyum wanita korban, tapi senyum orang yang siap menyerang balik. Setelah ribut dengan Sari, Rina masuk ke ruang jaga, melempar tas dan terengah-engah. "Enggak boleh. Kalau gosip nyebar, gawat. Orang rumah sakit enggak boleh tahu aku pelakor." Ia menelepon Budi terus tapi tak diangkat. Rina makin hilang kendali. "Kalau Mas Budi buang aku demi rumah sakit, enggak akan kubiarkan." Ia meremas ponselnya, kukunya menancap. "Kalau Sari kasih satu pukulan, aku balas." Matanya menyala seperti api, benci, cemburu, takut, semua campur aduk. Pelakor kecil mulai menyerang balik, tapi tokoh utama Sari sudah menyiapkan segalanya sejak lama. Serangan balik berikutnya tidak akan ringan. Keesokan paginya, begitu Budi masuk lobi rumah sakit, satpam memanggilnya, "Dokter." Dipanggil direktur utama ke ruang rapat lantai 6 sekarang juga. Satu kalimat itu membuat punggung Budi dingin.
Ruang rapat tertutup lantai 6 itu tempat pemberian penghargaan atau hukuman. Hari ini ia tahu itu yang kedua. Masuk ke ruang rapat, 4 orang manajemen duduk di sana. Tak ada yang tersenyum. Udara menyesakan. Direktur Pak Haryo terkenal tegas, meletakkan berkas di meja. Bicara langsung. Jangan berputar-putar. Dokter Budi jelaskan hubungan dengan Dokter Rina. Satu kalimat menusuk jantung. Budi tergagap. Pak, saya sama dia cuma rekan kerja. Wakil direktur melipat tangan. Rekan kerja kok makan berdua? Video kesebar, berantem di parkiran sampai satu rumah sakit tahu. Pak Haryo menyodorkan kertas dengan dingin. Tulis surat pernyataan klarifikasi hubungan hari ini, dan bersiaplah. Anda bisa masuk sidang komite etik. Wajah Budi pucat pasi. Keringat membasahi kemejanya. Pak, saya dijebak. Direktur memotong. Budi, kami nggak peduli urusan pribadi, bawa masalah ke rumah sakit, kamu harus tanggung jawab. Budi gemetar. Saya dijebak. Wakil direktur memukul meja. Siapa jebak siapa? Selesaikan sendiri. Rumah sakit nggak tolerir hubungan nggak pantas antara dokter dan staf. Suara pintu tertutup terdengar seperti vonis. Budi sempoyongan bersandar di dinding. Belum pernah ia merasa sehinaan ini. Di ruang pemeriksaan, Rina gemetar dipanggil tim audit internal. Perawat berbisik, Rina dipanggil tuh. Gawat kayaknya. Rina menggigit bibir sampai berdarah. Saat tim audit pergi sebentar, Rina menarik sahabatnya ke pojok, bicara gemetar. Bukan salahku. Ini semua salah Mas Budi. Dia nggak tegas makanya aku begini. Suaranya bukan pura-pura lemah lagi, tapi marah yang gila. Temanya tanya, sekarang gimana? Rina bicara panik. Kalau aku kena sidang etik, aku dipecat. Ia memukul lemari. Semua gara-gara Mas Budi. Katanya mau ngelindungin, katanya mau cerai, nyatanya di rumah masih ada Sari. Sorenya Ibu Ratna lari tergesa-gesa ke apartemen Sari. Begitu pintu dibuka, langsung pegang tangan Sari. Sari, tolong Budi. Dia mau diskors. Tolong alihkan videonya biar nggak dilihat rumah sakit. Wajahnya pucat, suaranya gemetar. Sari menuang air dengan tenang, memberikannya ke mertuanya. Bu, minum dulu. Bicara pelan-pelan. Ibu Ratna menangis. Jangan dingin begitu. Itu suamimu. Sari menatap mata mertuanya lurus. Iya, betul. Suami saya. Tapi perbuatan Mas Budi, saya nggak bisa tanggung jawab. Ibu Ratna tak percaya pendengarannya. Kamu mau buang dia? Sari meletakkan gelas. Bicara rendah tapi jelas. Video itu bukan saya yang sebar. Saya nggak pernah lapor ke rumah sakit. Yang terjadi itu akibat perbuatan Mas Budi sendiri. Ibu Ratna mati kutu. Tapi dia bakal dipecat. Sari. Tolonglah. Sari berdiri membuka pintu. Ibu pulang saja. Masalah yang ibu dan Mas Budi buat, saya nggak wajib nanggung. Ibu Ratna melihat menantu yang dulu baik, penurut, dan sabar itu kini berdiri sebagai orang yang kuat, tajam, dan tenang menakutkan. Baru sadar, diamnya Sari bukan lagi sabar, tapi melepaskan. Malam itu Budi duduk sendirian di ruang kerjanya di rumah. Di meja ada surat pernyataan yang harus dikumpulkan besok pagi. Di sebelahnya ponsel, tak ada satupun pesan dari Sari. Ia memegang kepala, napasnya memburu. Kenapa jadi begini? Kata-kata dingin dan senyum Sari. Mata Rina yang ketakutan saat dipanggil audit. Baru sadar. Kelemahan dirinya membuat semuanya hancur. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan, ia sadar Sari lebih kuat darinya. Dia terlalu lemah sampai tak bisa menjaga apapun. Istri, pekerjaan, kehormatan, semua runtuh. Ini baru awal, malam makin larut. Rumah sunyi. Hanya suara jam terdengar teratur. Sari sedang membereskan rak buku ketika pintu terbuka. Budi masuk. Wajah tegang, mata merah kurang tidur. Bicara cepat, Sari, tolong jangan kirim video itu, aku sekarang lagi diperiksa. Kalau kebongkar, aku beneran kehilangan semuanya. Sari tidak menoleh. Tetap merapikan buku dengan tenang. Aku nggak kirim. Budi lega. Mendekat. Tapi Sari melanjutkan. Perbuatanmu, kamu yang tanggung. Kalimat itu membuat dada Budi sesak. Ia mendekat, merendahkan suara. Kamu masih marahkan sama aku?
Aku salah. Aku bakal perbaiki. Kasih aku waktu. Sari tertawa ringan. Senyum yang tidak gembira. Kamu pikir aku masih nungguin? Budi terdiam sejenak, lalu tanya buru-buru. Kamu maunya apa? Mulai dari awal lagi? Atau cerai? Sari berbalik, anehnya sangat tenang. Aku nggak minta cerai. Mata Budi berbinar. Berarti kamu masih sayang aku? Masih mau jaga keluarga kita? Sari menggeleng. Kamu salah paham. Sari mendekat. Bicara jelas. Enggak cerai. Tapi mulai hari ini kita bukan suami istri lagi. Budi membeku. Sari, maksudnya apa? Seperti yang kamu dengar. Mata Sari tak goyah sedikit pun. Di atas kertas kita masih nikah, tapi peranmu di hidupku sudah selesai. Budi mengepalkan tangan. Napasnya pendek. Kamu ngetes aku? Mau aku buktiin? Sari mengernyit. Suaranya dingin. Nggak perlu dites, nggak ada yang perlu dibuktiin. Budi menggeretakkan gigi. Terus kenapa ngomong gitu? Sari menatap mata suaminya lurus-lurus, berkata berat. Aku akan mengeluarkan kamu dari hidupku. Sedikit demi sedikit, saat itu Budi merasa dadanya dipukul orang. Mundur selangkah memegang meja. Sari, itu, kamu beneran gak bakal maafin aku? Enggak. Sari bicara ringan. Nungguin kamu jadi dewasa itu terlalu melelahkan. Budi menyipitkan mata. Suaranya putus asa. Terus kita ini apa? Orang asing yang tinggal serumah. Sari jawab cepat. Pemisahan emosi total. Nggak sakit hati? Nggak nahan? Nggak mohon-mohon? Budi tergagap. Rina itu. Aku nggak bisa putusin sekarang. Dia ngancam. Kalau aku buang dia bakal bocorin rahasia lain ke rumah sakit. Aku nggak berkutik. Ngertiin dong. Sari tersenyum pahit. Jadi aku dijadikan tameng, Rina dijadikan ban serep. Budi mukanya merah, tak bisa jawab. Sari menatap kecewa. Kamu berdiri di tengah, tapi orang yang berdiri di tengah itu yang jatuh duluan. Sari membuka pintu. Kita tinggal bareng sampai urusanmu selesai. Tapi sekarang, jangan sentuh privasiku lagi. Budi memegang lengan Sari. Kalau ngomong gitu aku gimana hidupnya? Sari, aku cinta kamu. Sari melepaskan tangannya, tenang menakutkan. Aku nggak butuh cintamu. Sari keluar dan menutup pintu pelan. Suara itu bagi Budi seperti robekan. Terduduk di kursi memegang kepala. Baru saat inilah ia tahu rasanya. Orang yang dicintai ada di depan mata, tapi rasanya sudah kehilangan sepenuhnya. Malam itu Sari berbaring di tempat tidur. Tatapannya sunyi, tidak sakit, tidak meledak-ledak, hanya ada keringanan orang yang sudah memutus luka lama. Malam itu dia melangkah melewati pintu baru, pintu kesadaran. Di ruang tamu, Budi masih duduk. Baru sadar Sari sudah berubah dan tak akan pernah kembali. Pagi hari di kantor desain cahaya pagi, sinar matahari masuk lewat kaca besar menyinari meja Sari. Sari menyesuaikan denah dengan tangan, matanya cerah dan fokus. Setelah bilang kita bukan suami istri, Sari benar-benar berubah total. Tak ada lagi memikirkan Budi, tak ada khawatir soal rumah tangga, tak ada air mata untuk pernikahan beracun. Ponsel berdering. Dewi dan rekan kerja lari masuk, wajahnya penuh semangat. Mbak Sari, klien kakap. Minta ketemu langsung lihat denah. Sari mengangkat kepala. Siapa? Dewi kaget bicara. Pak Hartono, bos grup properti Hartono, pemilik jaringan hotel mewah HP Luxury. Kalau dapat proyek ini, kantor kita naik kelas banget. Sari terdiam sejenak. HP Luxury adalah nama besar di properti dan interior. Tanya ringan. Bilang apa dia? Lihat portofolio Mbak. Katanya suka gaya minimalis tapi mewahnya. Mau kasih proyek desain resort di Bali. Sari tersenyum. Ayo kita siapkan. Senyumnya tak lagi lemah. Tajam. Percaya diri, penuh energi. Sorenya ada meeting di kafe Arya Gunawarman. Sari pakai dress sutra hijau Tosca, rambut dicepol ringan, make up natural. Masuk kafe, beberapa orang melirik, bukan karena cantik mencolok, tapi aura wanita yang sudah lepas dari pernikahan beracun, dewasa dan tenang. Hartono, pria 30-an akhir yang necis, berdiri tersenyum. Mbak Sari, saya Hartono. Denahnya sangat mengesankan,
Saya mau kerja sama jangka panjang. Sari jabat tangan, bicara jelas. Terima kasih kepercayaannya. Sketsa awal saya kirim dalam 3 hari. Hartono mengangguk. Saya tunggu. Meeting berjalan lebih lancar dari dugaan. Pulang di tengah senja, Sari merasa dirinya yang dulu sudah mati total. Aku yang sekarang adalah orang lain. Saat itu tak jauh dari kafe, mobil perak diam parkir. Budi di dalam melihat dari balik kaca, melihat Hartono membukakan pintu mobil untuk Sari. Senyum ringan istrinya, sisi lembut yang hilang, terlihat lagi. Budi bergumam. Sari, kamu berubah banget. Dulu wanita yang berangkat kerja dengan mata bengkak karena nangis, sekarang bersinar. Budi gigit bibir, cengkeram setir, tangannya memutih. Dulu wanita yang sabar hidup demi dia, sekarang meninggalkannya dan jadi begitu menarik. Penyesalan merayap di setiap napas. Malamnya Sari pulang, di teras Ibu Ratna sudah menunggu. Sari, Ibu buatkan teh herbal. Minum ya. Sari agak kaget. Iya. Saya ganti baju dulu. Makasih Bu. Ibu Ratna pegang tangan Sari. Sari, soal makan malam kemarin, Ibu minta maaf. Ibu keterlaluan. Jangan dipikirin, suaranya lembut beda dari biasa. Wanita di depannya ini takut keluarga beneran hancur. Sari jawab singkat. Bu, nggak usah minta maaf. Saya sudah lupa. Tapi ketenangan itu bikin Ibu Ratna makin cemas. Malam itu Sari duduk di meja, menggambar garis proyek baru. Lampu meja menyinari wajahnya lembut, fokus dan cantik. Di balik pintu, Budi berdiri diam, melihat istrinya seperti orang asing. Tak menangis, tak cemburu, tak memohon, tak menyalahkan, diam-diam meninggalkan dia, dan maju ke depan. Budi tanya dalam hati. Beneran mau buang aku? Sari membalik halaman baru dengan ringan. Tak mendengar suara hati Budi. Tak perlu dengar. Karena dia bukan lagi wanita yang dulu. Pagi hari lobi bedah ramai orang. Sari menyerahkan denah renovasi ruang steril, baru mau keluar, Dewi lari terengah-engah. Wajahnya campur marah dan semangat. Mbak Sari, ini gila banget. Dewi bicara buru-buru sambil pegang ponsel erat. Sari lihat wajah temannya, bicara ringan. Kenapa heboh banget, Wi? Dewi tarik Sari ke pojok sepi, sodorkan ponsel. Lihat ini, lebih gila dari video kemarin. Di layar ada file rekaman suara. Suara perawat wanita tua bicara pelan dan jelas. Rina itu emang gak beres. Di rumah sakit ini udah 2 kali ngerusak rumah tangga orang. Dua-duanya istrinya sampai mundur. Dewi menjelaskan. Yang ngomong itu Bu Jade, mantan kepala perawat yang udah pensiun. Dulu akrab sama Rina jadi tahu semua. Rekaman lanjut. Bukan cuma itu, uang kotak amal pasien juga pernah dia tilep. Waktu itu kepala bagian nutupin jadi aman. Itu pura-pura lemah, nangis-nangis sakit. Siapa di rumah sakit ini yang gak tahu? Dewi menggeretakkan gigi. Dengerin? Pantesan dia berani gitu ke kamu. Sari lihat semua data lagi. Rekaman, foto, pesan lama Bu Jade. Kebenaran terpampang nyata, tapi wajah Sari tetap tenang. Tak ada marah atau ngamuk, tanya ringan. Mbak Jade mau bersaksi kalau perlu? Dewi mengangguk. Asal yang nanya orang berwenang, dia mau ngomong. Sari tutup ponsel, tarik napas dalam. Oke. Makasih. Dewi mengernyit. Kamu nggak mau ngapa-ngapain? Sari bicara ringan. Nggak perlu. Orang salah bakal kebuka sendiri aibnya. Sampai rumah, Sari nyalakan laptop. Buka browser samaran, buat email anonim, lampirkan semua data dari Dewi. Tanpa maki, tanpa ancam, tanpa nyalahin, cuma tulis 1 baris, data pelanggaran etika tersembunyi terkait staf Rina di RS Medika Utama. Mohon ditinjau ulang oleh manajemen. Tombol kirim ditekan tanpa ragu. Tak ada tangan gemetar, tak ada rasa bersalah. Setelah ini bukan urusannya lagi. Sore itu lampu ruang rapat lantai 3 nyala lebih awal. Manajemen terima email anonim, rapat darurat, panggil kepala bagian, suruh HRD cek berkas lama. Semua rahasia. Rina masih bedakan di toilet siap-siap shift berikutnya. Tak tahu apa yang bakal terjadi. Perawat muda bisik-bisik di depan ruang ganti. Manajemen lagi investigasi seseorang, katanya. Terkait bagian kita.
Suara kecil tapi bikin beberapa mata cemas. Jam 4 sore, Rina lagi masukin obat ke gudang, pengumuman internal bunyi. Staf Rina harap segera ke ruang administrasi. Suaranya nggak keras, tapi satu ruangan kaget. Perawat tanya, "Kenapa tuh?" Rina paksa senyum. "Paling cek berkas rutin." Tapi tangannya gemetar sedikit. Masuk ruang administrasi, 2 orang manajemen nunggu. Di meja ada berkas tebal dan USB hitam. Satu orang bicara langsung. "Saudari Rina, ada laporan anonim soal pelanggaran etika kerja Anda. Mohon kerjasamanya." Wajah Rina memucat. "Laporan apa? Saya salah apa?" Manajemen lain bicara tenang. "Kita cek dari awal. Tolong kooperatif." Pintu tertutup. Satu bahian heboh. Saat itu Sari duduk di kafe pinggir jalan bikin sketsa buat Pak Hartono. Lampu kuning lembut, hujan rintik kena atap. Sari nggak cek medsos, nggak cek kabar rumah sakit. Nggak nunggu hasil. Dewi kirim pesan. "Mbak?" Rina dipanggil. Satu bagian heboh. Sari balas singkat. "Oh, biarin aja. Aku lagi kerja." Nggak ngomong lagi. Wanita yang sudah membalik halaman menghukum pengkhianat bukan dengan kemarahan, tapi dengan menyelesaikannya. Malam larut, Rina turun tangga rumah sakit sambil hujan-hujanan. Wajah pucat. Jalan ke mobil sambil kena hujan. Teman panggil dari jauh. "Rina, diperiksa apa?" "Parah," katanya. Rina gigit bibir, mata merahnya bilang segalanya. Di pojok parkiran gelap, satu mobil diam. Budi di dalam lihat Rina hujan-hujanan, bergumam pelan. "Ulah apa lagi yang kamu buat, Rina?" Untuk pertama kali matanya bukan kasihan, tapi marah. Di tempat lain Sari lipat denah, keluar kafe. Punggung tegak. Langkah ringan. Tak tahu dan tak perlu tahu kalau perbuatannya hari ini sudah mengguncang rumah sakit. Besok paginya di papan pengumuman rumah sakit tertempel surat merah. Pemberitahuan, Dokter Budi bedah diskors 3 bulan karena pelanggaran kode etik. Gosip nyebar kayak angin. Dari ruang operasi sampai IGD, bisik-bisik mulai. "Gara-gara selingkuh sama Rina tuh. Ganteng-ganteng sayang ya. Kirain alim." Budi berdiri di tengah lorong pegang surat keputusan. Wajahnya abu-abu. Mau balik badan buru-buru tapi kakinya berat. Di waktu yang sama di radiologi, Rina dapat surat mutasi. Kepala bagian baca dingin. Karena sikap kerja dan perilaku tak pantas di lingkungan RS, dipindahkan sementara ke bagian rehabilitasi medik. Akan terus dipantau. Rina membeku. "Kenapa saya? Saya salah apa? Kenapa saya diturunin ke sana?" Kepala bagian jawab dingin. "Kamu tahu sendiri. Bagian kami juga banyak terima laporan." Keluar ruangan, Rina papasan sama Budi di lorong. Rina lari pegang lengan Budi. "Gara-gara Mas nih? Gara-gara Mas aku dipindah. Aku kehilangan semuanya." Budi kesal tepis tangannya. "Kamu sendiri yang berulah. Aku nggak maksa." Rina mukanya merah, gigit gigi. "Coba dari awal tegas sama istrimu, aku nggak bakal gini." Mas pengecut. Bisanya sembunyi di balik rok istri. Kalimat itu nampar pipi banget sakit dan memalukan, tapi Budi nggak bisa bantah. Rina balik badan. Suara high heelsnya bunyi dingin menjauh. Enggak nengok lagi. Malamnya Budi duduk sendiri di sofa ruang tamu. Lampu kuning kecil nyorot wajah kurang tidur berhari-hari. Buka ponsel, scroll pesan lama dari Sari. "Udah makan? Pulang cepet. Met bobo." Kata-kata biasa sekarang rasanya nancep di dada. Ponsel bunyi. "Ibu Ratna." Diangkat langsung panik. "Budi, kamu ngapain aja? Saudara-saudara udah tahu gosip skorsing. Cepet baik-baikin Sari. Dia lagi marah jadi pegang." Budi mengernyit. "Bu, aku nggak mau manfaatin Sari lagi." "Manfaatin?" Ibu Ratna teriak. "Itu binimu. Harusnya belain aku. Gara-gara anak itu hancur kok masih nggak sadar?" Budi hela napas. "Bu, berhenti ikut campur." Ibu Ratna marah besar dan tutup telepon. Hela napas penuh sesal. Tak lama pintu depan bunyi. Sari masuk. Bawa tas denah dan alat, dres putih, rambut dikuncir tinggi elegan. Nggak lihat Budi. Langsung ke ruang kerja. Tapi momen itu aja bikin jantung Budi hancur berkeping. Tenang, cantik, kuat,
wanita yang keluar dari kegelapan pernikahan. Budi bicara gemetar. Sari, malam banget pulangnya. Sari nggak nengok, bicara ringan. Deadline proyek Pak Hartono mepet. Aku kerjain di ruang kerja. Suaranya lembut tapi dingin kayak angin musim hujan. Budi berdiri mau ngomong tapi kata-katanya nyangkut di tenggorokan. Lihat punggung istrinya dan pintu tertutup, dadanya sesak mau mati, sendirian bergumam. Sari, aku beneran salah. Kali ini bukan tekanan rumah sakit, bukan omelan ibu, bukan pengkhianatan Rina. Tapi kenyataan Sari benar-benar meninggalkan dia yang bikin Budi runtuh. Gak teriak, gak nangis, diam-diam ninggalin dia di belakang. Itu yang paling sakit. Sore itu Jakarta hujan ringan. Tetes air kena kaca mobil, Sari parkir di depan tempat yang dulu disebut rumah. Tarik napas dalam, turun. Budi nunggu di teras. Kelihatan banget berantakan, kemeja kusut, mata merah, rambut acak-acakan. Lihat Sari langsung bilang, Sari, makasih udah dateng. Aku mau jujur semuanya. Sari nggak jawab, lewatin Budi masuk rumah. Sikapnya anehnya tenang banget. Di ruang tamu Rina udah duduk. Make up tebal, tatapan nantang tapi ada takutnya. Lihat Sari langsung berdiri. Datang juga? Bagus. Hari ini aku ngomong jelas. Aku nggak terima Mbak mau hancurin hidupku. Sari naikin alis dikit. Hancurin? Oh ya? Rina nunjuk Sari. Suaranya meninggi. Sejak Mbak lapor anonim itu, aku dimutasi, diperiksa, ditunjuk-tunjuk temen. Mbak mau tamatin hidupku kan? Budi mengernyit. Rina, Sari nggak mungkin. Tapi Rina potong, maju ke arah Sari. Jangan sok suci. SB itu? Video itu? Email anonim ke manajemen? Siapa lagi kalau bukan Mbak yang picik begitu? Sari letakkan tas di meja, keluarin berkas tipis. Bicara pelan. Mau lihat jelaskan? Sari sodorkan berkas. Rina nyamber baca, tiba-tiba mukanya putih. Salinan laporan anonim yang diterima manajemen. Semua kesalahan Rina 2 tahun terakhir tertulis. Sampai gelapkan uang kotak amal, foto rekening juga ada. Rina gemetar. Ini. Kok bisa? Ini kan cuma manajemen yang tahu. Siapa yang kasih ke Mbak? Sari tatap mata Rina lurus. Siapa yang kasih nggak penting. Semuanya fakta kan? Rina mundur, muka kayak mayat. Bukan. Mbak mau celakain aku. Mbak mau rebut Mas Budi. Sari ketawa ngejek. Aku rebut? Mas Budi ada di sini tuh. Ambil aja. Budi tarik napas dalam, kaget. Sari? Jangan ngomong gitu. Sari lipat tangan, bicara pelan. Kalau mau, ambil. Aku nggak larang. Dua-duanya membeku. Rina mati kutu, beberapa detik kemudian bicara gila. Mbak pikir Mbak menang? Nggak bakal. Biarpun dilaporin aku nggak akan nyerah. Sari geleng kepala. Kamu udah kalah, Rina. Maksudnya, kamu lari karena takut. Nyalahin orang lain buat nyelamatin diri sendiri. Sari lihat berkas, simpulin pelan. Dan yang bikin kamu takut bukan Mas Budi, tapi kebenaran. Rina gemetar hebat nggak bisa ngomong. Rina lihat Budi yang dia harap ngelindungin, tapi Budi diam berdiri nggak mendekat. Nggak ada satu kata pembelaan. Saat itu Rina tahu semuanya tamat. Rina buru-buru balik badan, nangis lari keluar. Suara sepatu bunyi berat. Pintu dibanting BLAM, tinggal berdua di rumah. Budi hela napas, duduk di sofa tutup muka pakai tangan. Sari, aku harus gimana biar kamu maafin? Sari lihat Budi, tatapannya agak lembut tapi tetap jauh. Maaf itu bukan dicari dari aku. Aku juga nggak bisa kasih. Budi angkat kepala. Suaranya pecah. Aku bakal berubah. Janji. Please jangan tinggalin aku. Sari geleng kepala ringan. Udah selesai. Kita. Budi langsung berdiri deketin Sari. Sari. Bilang lagi. Aku nggak bisa terima. Sari mundur selangkah. Mas, di hatiku kamu udah jadi orang masa lalu. Budi mukanya hancur kaget, sakit yang belum pernah dilihat tergambar jelas. Tapi Sari nggak goyah. Sari ambil tas jalan ke pintu. Ucapan terakhir sebelum keluar ringan tapi lebih kuat dari luka manapun. Aku kesini buat nyelesain semuanya. Mulai sekarang aku nggak bakal ke rumah ini lagi. Sari tutup pintu.
Suara ringan, tapi bagi Budi itu suara nutup kehidupan lain. 6 bulan setelah Sari pindah ke studio sementara. Sari bangun di kamar kecil yang disinari matahari pagi lewat gorden. Di meja ada berkas cap merah. Berkas cerai beres. Di sebelahnya amplop tipis isi semua bukti dari Dewi. Sari elus pinggiran berkas. Wajah tenang tapi tatapan dalam. Hari ini semua berakhir. Budi muncul di depan rumah Sari. Wibawa dokter yang dulu hilang entah kemana, jaket kusut, rambut acak, mata kurang tidur cekung dalam. Berdiri beberapa detik, suara gemetar bilang, "Sari, boleh masuk?" Sari geser badan. "Masuk, kita bicara jelas." Udara kamar sunyi cuma suara detik jam. Budi lihat berkas di meja langsung sempoyongan mendekat. Tangan gemetar. "Ini." Sari bicara jelas. "Surat cerai. Aku udah tanda tangan. Sekarang giliranmu." Budi remas berkas. Suaranya pecah. "Sari, beneran mau gini?" Sari nggak hindari mata suaminya. "Udah lama pengen gini. Hari ini cuma waktu yang pas aja." Budi tarik kursi duduk, remas 2 tangan. Sari taruh berkas lain di depannya. "Ini syarat terakhir." Budi buka, langsung muka putih. Isinya, kalau Budi ke depannya ganggu, meneror, atau nunjukin obsesi ke Sari dengan cara apapun, semua bukti pelanggaran etik bakal dikirim ke Majelis Kehormatan Etik Kedokteran MKEK Nasional. Izin praktik dicabut. Budi angkat kepala. Suaranya hancur berkeping. "Sari, ini ancaman." Sari geleng kepala. "Bukan. Ini garis pengamanku. Biar kamu nggak iket aku atau nekan aku pakai perasaan lagi. Cerai terakhir yang saling menghargai. Kalau pilih jalan lain, aku juga bakal pakai caraku." Budi bahunya gemetar nggak tahan. "Aku nggak nyangka bakal gini." Sari dorong pulpen pelan. "Tanda tangan." "Mas. Udah telat semua." Awalnya nggak gerak. Lihat berkas, lihat syarat, lihat Sari, satu-satu rasanya motong hati. Akhirnya angkat pulpen, tangan gemetar tulisan miring, tapi tanda tangan sampai akhir. Begitu pulpen ditaruh, Budi tutup muka pakai tangan. Air mata jatuh ke meja, lama kemudian angkat kepala. Mata merah suara serak. "Sari, tanya satu hal. Kenapa dari awal nggak sebar bukti semua? Kenapa nunggu sampai sekarang?" Sari diam sebentar. Lama kemudian bilang, "Karena dulu cinta." Kalimat itu ringan kayak napas tapi nusuk jantung Budi, tepat sasaran. Sari lanjut. "Tenang tapi kuat. Karena kupikir bisa maafin. Tapi sekarang cinta itu juga udah habis." Budi bengong kaget. Sakit yang belum pernah dilihat jelas di wajahnya. Tapi Sari nggak goyah. Sari cek 2 tanda tangan, masukin berkas ke map. "Makasih tanda tangannya. Sekarang beneran nggak ada hubungan apa-apa." Budi langsung berdiri putus asa. "Sari jangan pergi. Please jangan pergi gini." Sari jalan ke pintu, nengok terakhir. "Aku pergi sejak hari kamu lebih percaya orang lain daripada aku. Hari ini cuma konfirmasi di kertas aja." Bilang gitu Sari keluar. Angin nerpa rambutnya pelan. Pintu tertutup ringan. Nggak nengok lagi. Di dalam Budi terduduk di kursi remas berkas dan gemetar. Sakit hari ini adalah buatannya sendiri dan dia tahu nggak bisa diperbaiki. 6 bulan setelah tanda tangan, hidup Sari baru total. Dia sekarang diangkat jadi kepala tim interior resmi di perusahaan desain Cahaya Pagi. Di kantor modern, staf berdiri di depan meja dengerin penjelasan sketsa baru. Semua tatapan kagum. Staf muda bangga bilang, "Bu Sari, kemarin Pak Hartono lihat rendering 3D langsung bilang satu kata. Sempurna." Sari tersenyum. Tatapan tenang berwibawa. "Makasih. Ini hasil kerja keras semua. Proyek ini harus sempurna. Nggak ada pamer atau sombong. Tapi percaya diri bikin ruangan terang." Pak Hartono yang terkenal rewel sekarang sering undang Sari ngopi. Hubungan ringan, sopan, nggak buru-buru. Terasa ada rasa suka di jarak yang saling menghargai. Sari nggak buru-buru. Nikmatin hidup bebas yang dulu cuma mimpi. Sebaliknya hidup Budi jatuh ke dasar. Dari dokter menjanjikan sekarang jadi asisten di klinik ruko kecil di gang. Jas putih nggak lagi membanggakan. Kehormatan jatuh ke tanah. Teman menjauh. Pasien curiga. Sore itu pas pulang kerja, Budi nggak sengaja lihat sosok familiar di depan bekas rumah sakitnya. Sekilas tapi bikin berhenti.
Sari. Pakai dress biru muda jalan pelan tapi percaya diri banget. Matahari sore nyinari wajahnya. Cantik yang menyakitkan. Budi gagap. Sari. Tanpa mikir lari manggil buru-buru. Sari. Bentar. Ini Budi, tapi Sari nggak nengok. Enggak berhenti. Jalan lurus ke depan tanpa goyah. Panggilan itu seolah konfirmasi kalau dia udah nggak termasuk di hidup Sari lagi. Budi berhenti di tengah jalan lihat punggung yang menjauh. Tenggorokan sakit mata perih, mantan rekan perawat lewat hela napas. Punya berlian nggak dijaga. Giliran hilang nyesel. Budi kepalkan tangan tapi nggak bisa ubah apa-apa. Malam itu Sari dan Dewi duduk di kafe pinggir bundaran HI. Lampu kota mantul di kolam, damai. Dewi dagu di tangan tanya tulus. Beneran nggak nyesel tinggalin rumah itu? Sari putar gelas pelan, matanya ada kilat bahagia lembut. Pelan tapi kuat bilang. Nyesel? Enggak. Sejak